apapun kara Jawa ada pedomannya dalam Al-Qur'an Ibu Bapak. Itu ada sadin. Bapak sebagai suami, Bapak menjadi ayah suami yang baik bagi istrinya, ada di siku. Ibu kamu ngalih di pasar, kau nak ada kayak pasar siku. Bapak berdagang yang benar, ada di siku. Ndak boleh awak mangalih paduto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, anak-anak kami yang hadir yang siap untuk mencatat sepertinya, para jemaah, para ulama kami, nenek mama yang hadir pada pagi hari ini, yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, kemudian juga diberikan nikmat kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lain sehat-sehat sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Lain kanyang makan sahur tadi. Alhamdulillah. Bu. Dah habis nasi dah. Opat tas salero. Kalau kanyang Ibu dan Bapak, hati-hati. Biasanya kalau pori awak kanyang, badan awak mengantuk. Jadi jangan sampai Ibu terlalu kau Pak Ibu ya. Apalagi itu mama yang bersandar ya Mak. Biasanya lama lalu ya kan. Waktu awak lebih kurang 20 menit saja memberikan tausiah pagi ini. Jadi mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bu dan Bapak, para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah berada di hari yang ke-17 Ramadan. Berarti 13 hari lagi habis nanti Ramadan ini Bu dan Bapak. Berartilah labih saparowa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu di negara awak di Madinah kini sedang disemarakkan, diperingati, namanya peringatan Nuzul Quran atau Nuzulul Quran. Apa maknanya Bu Bapak adalah peringatan turunnya Al-Quran. Di dalam dalil Ibu dan Bapak, Al-Quran ataupun hadis memang tidak ada disampaikan tanggal berapa khususnya Nuzul Quran secara pasti gitu.
Tapi setidaknya para ulama memahami kapan waktu nuzul Quran itu. Ada yang berpendapat Ibu dan Bapak tanggal 17 Ramadan. Itu dasarnya surah Al-Anfal ayat 41 itu. Ketika bicara harta rampasan perang, yang 4/5 itu bagian para tentara, para pasukan perangnya Nabi itu. Kemudian 1/5 bagian untuk Allah dan Rasul. Kemudian untuk kerabatnya Rasul, itu dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian dibagi lagi untuk anak yatim, kemudian orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Pemberian harta rampasan perang itu lanjut ayatnya adalah itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan Allah, yakni inilah Al-Quran, pada waktu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, itu maksudnya. Pada hari pembeda dipertemukan dua pasukan, inilah pada saat perang Badar itu. Kapan perang Badar terjadi? Itu 17 Ramadan. Dan inilah dijadikan salah satu oleh pendapat ulama bahwa nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tapi ada ayat lain menyatakan Ibu dan Bapak, seperti surat Al-Qadar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Kapan malam Qadar? Itu dalam beberapa hadis terjadi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti tidak masuk 17 Ramadan. Dalam ayat lainnya dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka dari itu dikuatkanlah oleh Al-Quran surah Al-Baqarah 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda serta penjelas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, antara yang baik dan buruk, juga pembeda yang hak batil dan sebagainya, Ibu Bapak. Nah, Al-Quran ini diturunkan beberapa tahap. Yang pertama dulu diturunkan oleh Allah, dari Allah langsung, namanya ke Lauhil Mahfuz. Itu secara keseluruhan. Itu di langit, di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkanlah namanya ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama dunia ini. Langit yang pertama nanti Baitul Izzah itu kan sebuah istana khusus. Di sana ditempatkan, diturunkan Al-Quran. Dari Baitul Izzah inilah lalu diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril dalam masa lebih kurang 23 tahun. Itulah yang dimasukkan istilahnya ke dada Nabi Rasulullah SAW. Yang diturunkan munajjaman, diturunkan berangsur-angsur. Itu untuk menjawab kadang-kadang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa kenabian Rasulullah itu. 13 tahun lamanya itu Al-Quran turun di Makkah, periode Mekah. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah itu. Lalu 10 tahun diturunkan oleh Allah ketika Rasul telah hijrah ke Madinah. Itulah namanya ayat-ayat Madaniyah. Yang turun di Mekah itu lebih khusus ayatnya Al-Quran, berbicara persoalan keimanan, persoalan tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pembelajaran kita, Ibu dan Bapak. Sebenarnya belajar Al-Quran, pengamalan itu harus mantap dulu tauhidnya. Baru akan baiklah kita mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu, mengamalkan perintah-perintah salat, zakat, termasuk puasa yang sekarang ini, itu harus ada pondasi iman. Pondasi tauhid harus mantap, Ibu dan Bapak. Makanya Rasul juga menyatakan, Man shoma Ramadana imanau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini konsep iman dulu. Siapa yang puasanya dengan betul-betul iman yang kuat, yang bagus, wahtisaban dan penuh perhitungan,
kehati-hatian, inilah nanti yang akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Kita ingat Ibu Bapak, ayat yang pertama atau ayat yang berbicara perintah puasa juga diawali dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan engkau puasa. Jadi ini gambaran ayat-ayat bicara iman. Bicara tauhid. Inilah 13 tahun periode Mekah itu diturunkan kepada Rasul. Lalu 10 tahun periode Madinah itu, ayat Madaniyah, ayat apa? Bicara masalah muamalat. Hubungan sesama manusia, persoalan perdagangan, jual beli, dan sebagainya. Jadi ini sudah lengkap. Sekarang kita tidak akan mempersoalkan perbedaan pendapat ulama tentang kapan turunnya Al-Quran. Yang perlu bahas Ibu dan Bapak, ketika Allah sudah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu disampaikan risalah itu kepada kita umatnya, dan Rasul sekarang sudah meninggal, Al-Quran sudah diturunkan sebagai 2 pedoman dengan hadisnya, yang dikatakan Rasul, bahwa aku tinggalkan 2 pusaka, 2 pedoman. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan 2 pusaka, istilahnya 2 pedoman hidup bagimu. Ma intamassaktum bihima lam tadillu abada huma kitaballah wa sunnata rasulih. Kalau kamu semuanya, kalau kita berpegang teguh secara istiqamah, awak mengamalkan 2 peninggalan itu, lam tadillu abada, maka sekali-kali tidak akan pernah. Mana lan ini dari segi bahasa Bapak, lan tadillu itu lan tidak, sekali-kali tidak akan pernah sesat. Jadi kalau awak berpegang teguh Ibu Bapak kepada Al-Quran dan hadis itu, dipastikan oleh Allah kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Huma kitaballah wa sunnata rasulih. Kepada apa itu? Itulah Al-Quran ini yang tadi dari 30 juz itu 115 surat 6.666 ayat itu. Jadi kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi itu Ibu dan Bapak, dipastikan kita akan selamat di dunia. Yang mana dunia? Kolah dunia yang kita jalani sekarang. Ketahuilah Ibu dan Bapak, dunia yang jalani adalah sementara saja. Sabantanya. Tidak lama-lama, sesaat. Dan ini kalau bahasa Al-Quran Ibu dan Bapak, dunia yang jalani kini kok la'ibun walahun. Dunia kok hanyalah permainan, sendau gurau. Maka jangan sampai awak lengah. Lengah apa Ibu dan Bapak? Jangan sampai awak dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara kok nanti awak lalai atau awak gagal atau awak rugi nanti dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Barau mau awak rata-rata Ibu dan Bapak. Kalau Nabi wak tiru barau mau Nabi 60 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang mau 1000 Pak? Ada. Ibu lah 1000 mah. Aduh lah. Berarti kalau 1000 pun baru sehari akhirat. Maka dibagilah Bu. Coba Ibu bagi 1000. 1000 itu dibagi 24 itu. Maka dapatlah Ibu Bapak 40 tahun sama dengan 1 jam di akhirat. Berarti kalau umur awak di dunia aku rata-rata 60, dalam hitungan akhirat hanyalah 1,5 jam. Kalau mau 1,5 jam Bu, dunia lah. Berarti kalau di dunia kini 40 ya Bang? Allah 40 Bang? Abang Allah 40. Modonan nampak. Kalau 40, berarti 1 jam di akhiratnya Bu.
Barasa bantanya dunia tuh. Kalau 60 1,5 jam. Yang 80 lah tuh. Ambil yang Pak Haji lah tuh 80 lah. Yang 80 masih kau nampak dah. Nah, tuh. Berarti tidak ada yang mungkin rata-rata 2 jam akhirat. Barasa bantanya tuh. Nah, bahkan awak jangan kampek pula kita lihat ibu dan bapak bagaimana sekarang peristiwa kematian tuh tidak hanya menunggu 40, 50. Banyak orang yang mati muda kini. Jangankan mati muda lah. Alullah ia lelah mati dalam rahim kandungan. Kadang meninggal ketika ibunya melahirkan. Kadang seminggu di luar meninggal. Tamakan kadang bahasanya medisnya ayah tak bantu tamakannya, ayah ketuban. Kadang sebulan. Kadang sedang sekolah SD. Sekolah SMP. Sekolah SMA. Dalam banyak peristiwa itu, kita melihat ibu bapak, kematian itu sungguh amat dekat soalnya. Bisa lah kayak jual lagi ibu. Siapa ibu apa yang bisa memastikan? Kini kan hari Sabtu Pak. Yang pasti bisa masih hidup cuma ke tangan bu. Ada yang berani menghician bisa pasti hidup Ustaz. Tuh kamera YouTube jalan ke bawah, kamu putar kamera ke ibu. Lewat berani Pak Ibu? Tidak ada kita berani. Karena memang ibu Pak, rahasia mati itu tidak bisa Pak. Allah sendiri mengatakan. Dalil mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma taksibu nafsun maza gadan. Tidak seorang juga yang tahu dah bila awak mati, di bumi ma awak mati bisa. Tidak awak yang ada seorang juga yang tahu dah nang kawak kerajuan bisa. Kita hanya bisa berencana. Besok hari Minggu awak ke pasar lah, insyaallah pitilah dapat ke THR lah keluar lo kan. Nah, para pegawai sen sebagian lah keluar THR-nya lah banyak pitih. Besok rencana balik baju untuk anak cucu. Sehat badan ibu bapak. Rencana kini rupanya besok malamnya orang takziah ke rumahnya. Itu banyak kita lihat. Paginya sehat badannya, bercengkrama cerita dengan awak, rupanya sore tak kaji awak. Rupanya orang lah ramilah tagak bendera hitam di muka rumahnya. Lah tagak keranda mayat bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu lebih apa momen peringatan nuzul Quran kok kita untuk mengevaluasi diri lah sejauh mana bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lah sejauh mana dake jo Al-Quran tu. Lah ba'awak ibu nampak mengamalkan Al-Quran tu. Boleh jawab tanyalah bara banyak Al-Quran tu hafal di awak bu. Itu harus pertanyaan-pertanyaan kedekatan dengan Al-Quran. Bicara pertama dulu baca Quran. Kinilah 7 hari. Lah barajus ibu bapak membaca Quran selama Ramadan tu. Lah ada yang tamat bu? Ya lah ada yang khatam 30 juz. Barajus ibu baca ibu dulu. Lah barajus baca Quran selama Ramadan kau bu. Kalau 7 hari jalan kau. Saju salah. Nggak jodoh. Yalah rugi kadang. Ini Ramadan. Bulannya Quran. Bulan harus banyak baca Quran. Kalau 7 hari jalan Ramadan. Ada jo yang tak baca Quran tu gak sajus. Betul-betul rugilah kita. Bersyukurlah yang sudah yang tamat. Alhamdulillah berarti. Yang bisa baca Quran 1 juz sehari. Alhamdulillah. Ini. Hari 13 hari lagi buat apa? Mari sisa ini nah. Kalau mungkin kita masih lalai, masih kurang baca Quran selama 7 hari kok. Mari 3 hari yang tersisa kok. Kita pacu lagi buat apa? Kita perbanyak baca Quran. 1 juz itu hanya 10 lembar kok. 1 juz 10 lembar kok. Berarti 20 halaman. Kalau ibu fokus baca Quran, itu dalam 1 jam lebih kurang tamat dewak 1 juz. Hari awak 24 jam sehari semalam. Wah ambil sajam untuk membaca sajus Al-Quran tidak bisa. Berarti betapa kita rugi sebenarnya. Karena ini bulan Quran. Banyak pahalanya buat apa? Pahala Al-Quran itu tidak hanya dikatakan per ayat, tapi per huruf.
Allah berikan pahala itu, satu huruf, satu kebaikan, satu pahala, ditingkatkan lagi menjadi 10 pahalanya. Apa kata Nabi? Alif lam mim itu bukanlah satu, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika baca ibu nama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Berapa dapat? Berapa dapat? 30. Kau kan pasal biasa orang pedagang kau kancang matematiknya ya Pak. Nah, tadi saya sampaikan 1 huruf 10, 3 huruf 30. Bara 1 halaman tuh. Sampai lagi 20 halaman 1 juz. Betapa luar biasa pahala yang kau dapat ini benar. Kita kok perlu pahala banyak, Bu. Karena untuk nanti masuk surga, sampai awak di akhirat itu perlu pahala. Nah, nanti di akhirat berapa? Sampai awak kan hanya 2 macam. Pilihlah di buah apa tuh. Awak boleh memilih kini. Kan dunia tadilah cerita sabantanya. Yang lama kekal abadi itu di akhirat. Yang salamu-lamunya nanti. Dan awak kok pasti mati, Bu. Pasti nanti meninggal awak. Pasti nanti dikafani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan kita nanti di dalam kubur. Masuk alam barzah nanti. Nanti tiba saatnya hari kiamat, tiba nanti hari akhirat, kita nanti menghadap Allah, yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang nanti, sampailah nanti ditentukan di ma sampai awak yang sabananya. Sampai itu ada 2 ibu napa. Pilih ya. Mau pertama sarugo, yang kedua narako. Nggak ada sampai lain. Nah, awak ke sarugo mungkin tidak cukup kalau Ustaz. Karena narako takut lo awak. Ada nggak sampai lain? Pak tanya mana? Nggak ada. Kok ada sampai antara surga neraka? Tempat di akhir hanya 2, Bu. Pilihlah kini. Dari waktu yang tinggal kok, ibu apa pilih? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau kita mau ke surga, gunakan seluruh waktu kita. Seluruh detik per detik. Seluruh tempat kehidupan yang kita lalui untuk beramal ridho di jalan Allah. Kalau nama pilih itu udah berarti milih cik lain. Karena rako. Kalau udah obek doso, tiba ke tu semayang, ndak semayang ada. Tiba tu sebuah, lalu bakar enak. Dari dibiasakan kini kan alhamdulillah rajin kan. Kalau dibiasa, lu tahu lah kodo kan. Nah, kalau ada alhamdulillah. Ini sebagian. Kita sekarang banyak lihat berapa? Banyak sekarang orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat. Yang ada ini alhamdulillah. Di mana tahu ibu apa? Contoh dulu kan. Saya kan penghulu di KUA. Ketika menanya tuh adik-adik awak yang kan nikah ibu apa? Banyak yang tidak sholat. Ada yang sholat, ada alhamdulillah. Tapi sebagian tidak sholat secara sempurna. Cobalah cek nanti bacaan sholatnya ibu apa. Sebagian bagus, sebagian bakal lengkong sembahyang itu. Membaca saja tidak lurus. Tanya mengajinya ibu apa? Sebagian besar tidak lancar mengaji. Kalau ibu mau tahu ibu apa? Nih juga saya sampaikan pernah di YouTube saya itu. Saya pernah menemukan ibu apa? Lah nikahnya tidak tahu huruf alif. Nah, coba bayangkan. Bukan cerita-cerita. Lai pandai ngaji dek, lai. Tidak dapat. Bagi Al-Quran. Coba buka. Nama awak tahu huruf kau? Tidak ada. Tidak tahu ada Pak. Bakalan ikra bu. Ikra. Ikra itu alif bata nah. Rupanya ada yang mensiasati hafal di rumah bata itu dihafal-hafalnya bu. Wah balian. Coba dari belakang baca kate. Nggak tahunya loh kan. Tunjuk kok apa kok? Contoh tunjuk huruf jim. Nggak tahunya doh. Waktunya huruf yang tagak lurih tunggak listrik itu lah. Iku apa kok? Ada yang nggak tahu ibu dapat. Nauzubillah min zalik. Ini fakta. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah dulu orang tuanya tidak pernah mengajarkannya mengaji? Atau pernah dia sibuk urusan dunianya, lalai dunia itu, sehingga tidak pernah mengulang sampai-sampai tidak ada di memorinya itu. Pernah teringat,
huruf yang satu lurus itu adalah huruf alif. Tidak tahu dia, Bu. Saya yang memandunya untuk menikahkannya, Bu. Men-screeningnya itu. Tidak tahu dia. Tapi alhamdulillah sekarang ini semarak. Bagaimana hafiz-hafiz Quran kita sudah banyak. Kita bangga sekarang, Bu. Sebagian anak-anak kecil baru 6 tahun, 7 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Lah SD-nya, hafalnya juz 30 itu. Alhamdulillah. Ibu lihat hafal juz sama itu sadanya. Kita harus ini pelajaran ya, Pak. Kita harus berusaha, Bu, momen nuzul Quran kok meningkatkan hafalan awak. Kau dapat jangan kalau sholat seorang tak berimam, awak acuk itu kayak 7 ayat awak. Kalau bahasa apanya, Bu, marasai 3 kul itu awak itu kan. Itu kayak itu tuh. Qul Allahu ahad. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, tambah lagi ke inna a'tayna, Ibu. Wal asri. Apa yang kita telah salah tuh inna, enggak salah tuh. Nah, buliahnya boleh sah. Tapi ayat lain beko istilahnya bahasanya kok enggak awak baca tapi boleh sahnya artinya kan. Sekali-kali baca surat Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sekali-kali baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sekali-kali baca surah Yasin. Nah, Ibu yang baca Yasin itu baca dalam salat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dan berikutnya, Bu. Sekali-kali baca surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah, dan sebagainya. Jadi ini harus ada upaya, Wak. Ada usaha, Wak, agar nanti Al-Quran itu bertambah hafalan, Wak. Ikut sebenarnya intinya peringatan nuzul Quran. Dan sekedar tahu sejarah, tapi Mbak, ketika Al-Quran lah sampai ke hati Nabi, sekarang pertanyaan, apakah seluruh Al-Quran yang sudah sampai di dada Nabi yang diturunkan itu lah masuklah ke dada Wak sadonyo atau walun ibu dapat? Mari kita ambil semua Al-Quran itu, kita masukkan ke dada kita, sering Wak baca, Wak pelajari maknanya, lihat terjemahannya, kita pelajari tafsirnya, kita amalkan dengan ilmu itu baraja Wak ibu dapat. Wak yo untuk menambah hafalan Quran Wak, Bu. Baraka rancak nanti ibu yang labo mau tua kok, berusaha dia ada usahanya bagaimana, berusaha terus dia mengulang hafalan-hafalannya. Kalau anak-anak pada PD-nya ibu dapat sehari 1 ayat, awak yang tua ke buat apa? Sehari 1 ayat tu barang lama dewa. Tak bisa sejam 2 jam. Tak bisa sehari. Tak bisa sehari 2 hari. Tak bisa 2 hari seminggu tak akan sampai dewa 1 ayat tu. Kalau ada usaha ibu dapat, Allah akan murahkan kita untuk menghafal ayat-ayatnya. Jadi inilah intinya ibu dapat kajian kita subuh hari ini. Pada hari peringatan nuzul Quran ini kita berharap bagaimana kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup awak. Jadi sado amal awak mulai wak jago lalu lay dengan beraktivitas awak bekerja awak. Apapun kerja awak ada pedomannya dalam Al-Quran ibu dapat. Itu ada sado. Papa sebagai suami, Mbak menjadi ayah suami yang baik bagi istrinya, ada di siku. Ada di siku. Sebagai kepala keluarga, awak harus menjaga anak bini awak dari api neraka, ada di situ. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, wahai ayah-ayah yang beriman, jagalah dirimu, jaga anak istrimu dari kemungkinan nanti tampaknya di neraka. Jadi ayahlah tameng nanti yang akan menjaga anak istri. Ada di situ. Ibu kamu ngalih di pasar, kau nak ada ke pasar siko, bawa berdagang yang benar, ada di siko. Tak boleh awak mengalih paduto. Tak boleh awak mengalih berbohong. Tak boleh awak curang. Maka ada surat namanya al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau menimbang atau membeli galih ke orang lain, dia mau dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau menjual,
dia merugikan. Itulah yang curang. Maka di sekolah ada namanya 2 macam cupak orang menggalih. 2 macam timbangan orang menggalih. Itu orang yang curang. Kalau nyemam Bali, liternya lantaknya ke bawah. Ibu ngerti itu? Iya, ibu. Itulah pengalaman ya. Kalau manjua, lantaknya kate. Bas sampah di bawahnya. Ini karena waktu kita sedikit, nanti kita bisa uraikan yang lebih panjang, tapi tidak mungkin. Yang jelas, tidak boleh. Kalau menggalih, tidak boleh curang. Barang kalau rancak, kecil rancak ya bu. Kalau buruk, kecil aja. Tidak boleh dicampur. Nabi sangat marah dia dulu ketika menginspeksi pasar Ukas tuh, celek pedagang kurma, dia tanya rancak, dimasukkan tangan dari Nabi ke dalam, rupanya di bawahnya basah bu. Dikeluarkan oleh Nabi, maka Nabi menyampaikan, wahai sahabat, wahai orang berdagang tuh, kok tidak boleh? Kok namanya menipu gitu. Barang dia teh rancak di bawah nak rancak. Ini kan tabayang dak kalau mendaku tabayang dak lanse, rambutan, lado kan geus pangan awak ibu ya. Nah, dia tehnya rancak. Nah, kalau situ kan kok salak ibu ya. Dia teh rancak, salaknya di bawah, dak rancak. Dak boleh. Pisah aja bu. Nah, pisahan kok rancak, gue argo yang rancak. Kok buruk barangnya kurang rancak, gue argo yang di bawah dari itu. Berarti nanti pembeli di rumah dak tertipu. Jangan sampai beko ado di pasarnya membeli lado 1 kilo ya Pak Ibu, 10 on. Beko di rumah rupanya ada timbangannya. Nah, ditimbang ulangnya di rumah balik. Berarti tinggal 8 on tinggal. Kamu apa yang 2 on tuh? Yang 2 on itu adalah harta haram, Bu. Kalau ada pedagang yang menipu pembeli yang tidak sesuai, berarti dia memakan harta yang haram. Tidak halal. Tagih anak bini bagaimana, Pak? Makanya kadang anak tuh pahlawan kawak kaya hemaknya, karena dia agak pitih balanya yang haram. Daging yang memakan harta haram itu pantas untuknya dibakar di api neraka, Ibu. Tolong harus hati-hati. Di mana tahu tuh? Di Al-Qur'an saling benar. Ibu berdagang bertani semuanya ada, anak-anak bersekolah, rajin sekolah ada saling. Enggak ada. Tak masuk masalah bagaimana bersiasat berpolitik yang benar. Itu kan zamanlah pemilu dah kayak kan. Jadi ada semua dalam Al-Qur'an. Jadi itulah Ibu dan Bapak mengingat waktu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan di akhir kehidupan ini kita bisa menjadi ahlul Quran. Itu yang penting. Amin ya. Rabbal alamin. Dake akal Quran, anak bini awak, suami awak sadu Al-Quran kok menjadi ahlul Quran yang nanti akan menyelamatkan awak dari dunia sampai akhirat. Orang yang sering baca Quran nanti akan diberikan syafaat di akhirat, ditolong, dan dia nanti akan dibebaskan dari siksa api neraka. Itu saja Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat dan perbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.